Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan seluruh pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia dimanapun berada, baik yang ada di sini maupun ada di seluruh persada Nusantara, dan seluruh arwah leluhur yang berkeringat, bercucuran air mata, berdarah-darah, merengangkan nyawa demi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat yang mulia ini, kami sampaikan salam dan doa. Semoga seluruh leluhur bangsa ada dalam kebahagiaan di alam pengembalian, dan senantiasa memberikan doa juga pada kami untuk terus mengelola negeri ini sesuai dengan tujuan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Adalah sebuah renungan introspeksi kita terhadap peran kita sebagai anak bangsa, peran kita sebagai aparatur negara, peran kita sebagai penjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Introspeksi itu bisa diukur seberapa besar pengabdian kita pada bangsa ini, seberapa besar keringat yang terkucur bagi bangsa ini, seberapa besar cucuran air mata yang diberikan kepada bangsa ini. Berulang-ulang harus kita ucapkan dalam setiap saat, apa yang kita berikan bagi bangsa ini bukan apa yang kita dapatkan dari negeri ini. Karena apa yang kita berikan bagi bangsa ini, maka pengelolaan pembangunan sesungguhnya merawat dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, merawat seluruh kekayaan dan sumber daya alamnya agar senantiasa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain memberikan manfaat, juga harus menyimpan sebagai dana investasi untuk bangsa kita ke depan. Menjaga artinya tidak boleh ada sejengkal tanah pun di negara kita yang lepas dari diri kita. Seluruh kalimat itu akan terus terulang dalam setiap upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, dan itu harus masuk dalam sumsum sanubari kita. Ketika terlepas dari seluruh janji dan sumpah itu, maka kita tumbuh menjadi pengkhianat bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, maka sebuah gerakan pembangunan harus mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bukan hanya jenjang pendidikan yang ditingkatkan, bukan hanya TK dan SD, bukan hanya SD dan SMP, bukan hanya SMP dan SMA, bukan hanya SMA, SMK dan perguruan tinggi. Tetapi di balik itu, pendidikan adalah mengarahkan manusia untuk mengenal jati dirinya, mengenal lingkungannya, mengenal bangsanya. Maka siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maka siapa yang mengenal bangsanya, itulah manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia utuhnya adalah manusia yang memahami Indonesia secara utuh. Maka orang Sabang memahami Sabang secara utuh, orang Merauke memahami Merauke secara utuh, orang Sunda memahami Sunda secara utuh, orang Jawa memahami Jawa secara utuh, orang Sumatera, Bugis, Makassar, Mentawai seluruhnya memahami Indonesia secara utuh. Maka pemahaman Indonesia secara utuh hanya kita bisa didapatkan dalam local wisdom,
Local wisdom adalah kearifan budaya. Kearifan budaya adalah ketahanan bangsa. Dari kearifan budaya maka lahir ketahanan bahasa. Dari ketahanan bahasa maka lahir ketahanan pangan. Dari ketahanan pangan maka lahir ketahanan pakaian. Dari ketahanan pakaian maka lahir ketahanan kebudayaan. Dari ketahanan kebudayaan maka lahir ketahanan bangsa dan negara. Maka Indonesia, manakala seluruh bangsanya memahami dirinya, memahami lingkungannya, memahami kebudayaan secara utuh, maka dia adalah nasionalisme sejati. Tidak akan ada satu detik pun asing menguasai sanubari pikiran kita. Itulah perang kita sebenarnya hari ini. Karena perang kita adalah perang kebudayaan. Karena perang kita adalah perang teknologi informasi. Karena perang kita adalah membangun vitalitas diri. Maka prasyarat perang harus dimulai dari penguatan vitalitas diri bangsa. Maka bangsanya harus cukup energi. Maka bangsanya harus cukup protein. Maka bangsanya harus cukup nabati. Maka protein, gizi, nabati, kalori bukan hanya dalam bentuk makanan, tetapi atmosfer lingkungan kebangsaan harus masuk dalam setiap napas anak Indonesia. Maka udaranya harus terhisap udara Indonesia. Maka airnya harus tersiap air Indonesia. Maka jengkal-jengkal tanahnya harus terpaki oleh kaki-kaki anak Indonesia. Maka dari situlah anak-anak Indonesia akan bersublimasi dengan bangsanya, dengan keutuhan, dengan jiwa raga. Maka badannya akan berdiri tegak. Ini aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Maka kedaulatan negara akan tumbuh dari kekuatan bangsa. Tetapi sebaliknya, manakala sumsum jati diri bangsa mulai terlepas, nama-nama mulai berubah, makanannya mulai berubah, bahasanya mulai berubah, pakaiannya mulai berubah, keseniannya mulai berubah, maka dirinya sudah mengasingkan di kampungnya sendiri. Ketika manusia sudah mengasingkan di kampungnya sendiri, maka tanahnya akan menolaknya, maka airnya akan menolaknya, maka udaranya akan menolaknya, maka mataharinya akan menolaknya. Seluruh penolakan itu adalah petaka, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mulai tergeser di negeri kita sendiri. Ketika kita tergeser di negeri kita sendiri, tumbuh menjadi bangsa yang tidak memiliki kedaulatan apapun, tidak memiliki kedaulatan di bidang ekonomi, tidak memiliki kedaulatan di bidang politik, tidak memiliki kedaulatan di bidang sosial, tidak memiliki kedaulatan kebudayaan, maka pertanyaannya adalah, kau telah menyia-nyiakan seluruh darah yang tercucur para pahlawan yang mendirikan republik ini. Kau adalah pengkhianat bangsa sejati. Bumimu tak akan mampu menerima badanmu. Langitmu tak akan mampu menerima ruh ketika engkau kembali. Karena apa? Karena kau bukan Indonesia lagi.
itu, di paruh perjalanan kita hari ini, baik yang masih mengabdi maupun yang tidak mengabdi secara formal, karena pengabdian tidak akan pernah berakhir, maka manfaatkan seluruh jeda waktu itu. Kelolalah keuangan negara dengan sebaik-baiknya. Jangan kau biarkan si miskin perutnya kosong tanpa diisi nasi yang bermutu. Jangan biarkan kau si yatim tidak mampu bersekolah karena hanya biaya. Jangan kau biarkan rumah-rumah bocor. Jangan kau biarkan saluran-saluran tergenang. Jangan kau biarkan pendidikan menjadi kesia-siaan. Jangan kau hambur-hamburkan BBM di perjalanan tanpa ada makna. Jangan hambur-hamburkan keuangan negara tanpa tujuan. Karena seluruh yang kita dapat didapat oleh pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya yang sah menurut undang-undang. Dan itu mengurangi kekayaan kita. Berapa gunung yang sudah mulai gundul, berapa hutan yang sudah mulai tertebas, berapa aliran sungai yang sudah mulai menyempit, berapa tanah-tanah dan rawa-rawa yang sudah kau uruk, berapa seluruh leluhurmu sudah tidak lagi tempat untuk tinggal. Untuk apa? Pendapatan negara, pendapatan daerah, pendapatan negara, pendapatan daerah, pendapatan negara, pendapatan daerah. Ketika menjadi pendapatan negara dan pendapatan daerah, kau sia-siakan untuk pesta dalam setiap saat tanpa memikirkan masa depan bangsa. Kau adalah penjajah baru di negeri ini. Kau adalah company baru di negeri ini. Kau adalah pengkhianat bangsa negeri ini. Kau akan hancurkan anak cucumu pada suatu saat di masa yang akan datang, sehingga anak cucumu nanti merana, tak memiliki lagi energi, sehingga anak cucumu merana, apalagi hutan, sehingga anak cucumu merana, tak apalagi laut, sehingga anak cucumu merana. Setiap hari merengek-rengek meminta belas kasihan orang lain dalam bentuk bantuan, maka terhinal negeri ini. Untuk itu, kepahlawanan bukan hanya sekedar ucapan. Kepahlawanan bukan hanya sekedar heroisme kita 17 Agustusan. Tapi kepahlawanan adalah jiwa patriotisme sebagai anak bangsa yang senantiasa berjanji sebagai abdi negeri, yang senantiasa berjanji sebagai sabta marga, yang senantiasa berjanji sebagai bayangkara. Disitulah letak kebangsaan kita, dan disitulah letak keimanan kita. Orang yang mencintai tanah air adalah sebagian dari keimanan kita. Untuk itu, mengabdi pada negara adalah keimanan yang kita miliki. Mari kita bersama-sama melakukan renungan secara terus-menerus dalam sanubari kita, agar kita tidak menjadi manusia yang mesra di kemudian hari. Mari kita terus perbaiki seluruh kekurangan-kekurangan yang kita miliki, agar kesempurnaan bisa kita dapatkan. Mari kita terus perbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, agar suatu saat kita menemukan kebenaran. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Nasi yang cukup adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Protein yang baik adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Gizi yang baik adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Pakaian yang baik adalah seluruh hak rakyat Indonesia. Pendidikan yang baik adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berikan hak ini pada yang lebih berhak, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Bulan Agustus tanggal 17 tahun 2017 ini, saya berdiri untuk yang terakhir sebagai Bupati Kabupaten Purwakarta. Saya selalu memandang bendera itu dengan kejuran air mata. Ketika saya berdiri di sini, penaikan bendera hampir gagal
talinya hampir putus karena ada orang yang iseng memotongnya. Setelah itu saya selalu memandang bendera dalam setiap saat. Kau suatu saat akan kubuatkan bendera yang indah. Kalau Anda melihat bendera ini, kenapa kibarannya begitu elok dan begitu indah? Kenapa begitu naik ke atas terus berkibar? Hal itu karena bendera ini terbuat dari kain sutra terbaik yang saya cari sendiri. Selama ini pemerintah selalu masang bendera membeli di pinggiran emper toko tanpa memahami bahwa itu adalah pusaka negara kita. Bendera ini saya buatkan tempat agar dia senantiasa hidup dalam roh para pemimpin setelah saya. Biarkan bendera ini tersimpan di balai nagri, diturunkan pada tubuh hikmat dengan upacara perpaduan antara tata upacara militer dan tradisionalisme kita sebagai masyarakat Sunda. Setelah itu apa yang dimiliki pusaka di balai nagri gedung negara ini adalah kereta Kencana Ki Jagarasa. Yang dulu ketika saya membuatnya, gelombang protes tidak pernah berhenti mencibir. Ungkapan-ungkapan kotor sampai ancaman membunuh saya mengalir dalam setiap sudut kota Purwakarta. Dari mulai Dedi Dajjal, Dedi Fir'aun, Dedi kafir, Dedi musyrik, Dedi mengembangkan lagi semangat animisme dan dinamisme di Pemda Purwakarta. Saya selalu menghadapinya dengan senyuman. Suatu saat nama ini akan dihargai di Republik ini. Dan kita bisa menjalani. Pada tahun yang kedua ini, Presiden Republik Indonesia yang terhormat Pak Joko Widodo selalu menggunakan kereta Kencana kita sebagai kereta pembawa pusaka negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin ada kereta yang lebih baik, tapi mungkin memang Tuhan menggerakkan hatinya memilih kereta yang kita punya. Dari situ nama Purwakarta ada di Istana Negara, ditonton oleh puluhan juta rakyat Indonesia. Sang kereta Ki Jagarasa melewati seluruh paruh Istana Negara, membawa bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati sebagai orang yang memiliki kecintaan terhadap negara ini, memiliki kecintaan terhadap kebudayaan ini. Totalitas pengabdian saya berikan dalam setiap saat. Maka rasa haru dan ucapan rasa syukur saya sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus membuka setiap lembaran sejarah dengan tinta-tinta kebaikan, yang selalu merubah cibiran menjadi senyuman. Dan saya rela untuk dibenci sampai kiamat pun oleh siapapun, asal diri saya kukuh pada pengabdian pada negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak mudah menjadi orang Indonesia, tidak mudah mencintai Indonesia, tidak mudah menjadi orang Indonesia, tidak mudah mencintai Indonesia, tidak mudah menjadi orang Indonesia, tidak mudah mencintai Indonesia. Di hadapan ayahku sendiri, sang pejuang yang masih tersiksa, saya bersumpah dan berjanji akan mengabdikan seluruh diri ini, kapanpun, dimanapun, bagi kebaikan negara kesatuan Republik Indonesia. Tak akan mundur selangkah pun ketika tantangan mengharuskan saya harus mengabdi dimanapun dan pada jenis apapun. Tuhan tidak pernah menilai orang dari struktur dan kekuasaannya, tapi Tuhan akan menilai dari pengabdiannya. Dirgahayu Indonesia, padamu aku bersumpah, padamu aku berjanji, padamu aku mengabdi, padamu air mata, keringat, bahkan darahku akan dipersembahkan. Kau adalah ibu pertiwaku. Dirgahayu Indonesia, dirgahayu rakyatku, sejahtera negeriku.